Haleluya. Namun Bapak Ibu Saudaraku, kerap kali apa yang kita doakan itu sampai seperti sekarang ini yang kita lihat. Sejak awalnya corona terjadi sampai hari ini, gereja Tuhan belum pernah berhenti berdoa. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan gak berhenti berdoa. Ada pendoa-pendoa syafaat yang ditugaskan untuk berdoa. Amin. Tapi saudaraku, belum juga kunjung berlalu. Nah saudara kasih, kalau kita bertanya dalam hati, saudaraku, mengapa hal ini terus terjadi? Amin saudara. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan Yesus? Apakah Tuhan masih menjawab doa? Amin saudaraku. Apakah Tuhan masih peduli kepada umatnya? Nah saudara kasih, banyak orang bertanya-tanya kenapa sampai sekarang ini, saudaraku, belum juga ada penyelesaiannya. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya saya percaya saudaraku, Tuhan punya rencana di dalam semuanya ini. Ada maksud Tuhan di dalam semuanya. Mungkin saudara punya masalah pribadi, persoalan pribadi, saudara kasih. Mungkin masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, yang sudah dari tahun ke tahun saudara terus berdoa, dan saudara banyak meminta doa kepada orang yang saudara percaya dia anak Tuhan dan dia orang berdoa. Namun saudaraku, belum juga ada penyelesaiannya. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya di balik semua itu ada maksud Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih, tetaplah kita menjadi kuat. Amin saudaraku, dan tetap bertindak. Ya, walaupun pada masa-masa sukar. Mari kita baca sebentar firman Tuhannya, saudara kasih. Dalam Daniel 11 dikatakan, saudaraku ya. Maaf saudaraku, saya belum kirim berita emangnya, saya sudah buat tapi saya kurang mengerti untuk meneruskan, saudara kasih ya. Karena saya ketik di handphone yang satu. Haleluya. Oke, nanti kita usahakan setelah selesai ibadah, kita usahakan kita cari orang yang bisa meneruskan. Oke, kita baca Daniel 11 ayatnya yang ke-32. Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya. Dapat Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Daniel 11 ayat 32. Sama-sama kita baca. Baca Alkitab saudara, saudara yang punya Alkitab baca di Alkitab saudara, saudara yang tidak punya Alkitab ada layar di depan, saudaraku, semua kita baca, jangan ada yang hanya melotot, saudara kasih ya. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Haleluya. Nah, saudaraku, kita baca lagi dalam Mazmur 84. Ya, Mazmur 84 ayatnya yang ke-8, saudaraku ya. Yuk. Mazmur 84, saudaraku. Oh ya. Kita baca sama-sama. Ayat 6, saudara kasih, kita mulai. Kalau saudara pakai elektronik berarti dimulai dari ayatnya yang ke-7 di sini ya, saudara ya. Ya, tapi kita biasa mungkin ayat 6. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat saya ibaratkan begini saudaraku, seorang anak yang baru lahir, katakanlah baru lahir. Ya, biasanya anak baru lahir, saudaraku, umur 1 tahun baru belajar berjalan. Amin saudaraku. Nah, dimulai dari berdiri, saudaraku, mulai melangkah satu langkah mungkin masih selamat, 2 langkah kemudian jatuh, saudara kasih. Tetapi semakin lama, semakin sering, semakin banyak dia berlatih, saudaraku, maka si anak itu semakin kuat. Amin. Haleluya. Semakin lama, semakin terus dia berjalan, semakin kuat kakinya. Semakin terus dia berjalan, semakin kuat kakinya. Sehingga saudaraku tidak akan jatuh lagi.
Nah, Tuhan berkata seperti ini kepada kita, Bapak Ibu Saudara kasih ya. Nah, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Tuhan mau kita semuanya kuat. Amin. 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 Tuhan mau semuanya kita kuat. Amin. Makin lama kita ikut Tuhan, makin kuat kita. Amin. Makin lama kita ikut Tuhan, makin teguh kita. Amin. Makin lama kita ikut Tuhan, makin sungguh-sungguh kita. Amin. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Saudaraku, dalam dunia ini saudara kasih kita tahu banyak masalah, banyak persoalan. Amin saudaraku. Amin. Seperti yang kita lihat tadi, yang saya bilang tadi saudara kasih ya. Masihkah Tuhan menjawab doa umatnya? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Sepertinya saudaraku ya, corona ini terlalu besar bagi Tuhan sehingga saudara kasih sampai hari ini belum terjadi sesuatu. Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini saya ajak kita saudaraku ya, untuk boleh memiliki pola acara pandang yang berbeda dari dunia ini. Amin saudara. Kita anak-anak Tuhan dalam menghadapi satu masalah, satu persoalan, satu tantangan, saudaraku, dalam hidup ini kita harus melihat dengan saudaraku ya, cara yang berbeda dengan dunia ini. Amin. 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 Nah, saudara kasih, mengapa kita harus memiliki sikap yang benar? Mengapa kita harus memiliki sikap yang baik, yang tepat? Saudara kasih, karena persoalan yang sama bisa menghasilkan hasil yang berbeda, saudaraku, dengan cara pandang yang berbeda. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, salah satu contoh, katakanlah saudaraku ya, sejak corona terjadi banyak orang yang kekurangan penghasilan ya. Tetapi gak sedikit orang saudaraku makin limpah berkatnya. Amin. Amin. Orang berkata jalan sudah tertutup, tetapi bagi orang yang punya cara pandang yang benar, saudaraku, jalan semakin terbuka lebar. Amin. Amin saudaraku. Amin. Jadi saudara kasih, saya mengajak kita hari ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita memiliki cara pandang yang benar atas setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Dikatakan begini saudaraku ya, supaya kita semuanya saudaraku di dalam Tuhan ini makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Amin saudaraku. Amin. Semakin lama saudara berjalan dengan Tuhan, semakin lama saudara bersama-sama dengan Tuhan, semakin lama saudara berhubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan, biarlah kita semuanya semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Supaya apa saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup ini ya, saudaraku, tidak bisa membuat kita lari daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya pasti ada orang yang murtad, atau pasti ada orang yang kecewa. Bukan hanya kecewa kepada diri sendiri, tapi bisa saja kecewa kepada Tuhan. Karena kenapa saudaraku? Masalah yang tidak kunjung selesai, persoalan yang tidak kunjung saudaraku, itu ada jalan keluarnya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Makanya kadang-kadang kita melihat saudaraku, seseorang yang tadinya masih sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara kasih, tapi tiba-tiba malah dia saudaraku sudah menyangkal Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita. Amin. Tuhan punya tujuan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Semua saudaraku tidak berasal dari Tuhan, tetapi Tuhan izinkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua bukan berasal dari Tuhan. Kita ingat firman Tuhan berkata bahwa segala yang baik itu datangnya dari Tuhan. Tetapi kenapa yang jahat bisa terjadi? Karena diizinkan oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, kenapa itu diizinkan oleh Tuhan? Apakah Tuhan sudah benci terhadap manusia? Bukan. Amin. Tapi saudara kasih, karena Tuhan tahu, saudaraku, keadaan itu atau situasi itu bisa mengubahkan kita. Amin. Haleluya, Bapak Ibu saudara kasih. Haleluya. Nah, saudaraku, dikatakan begini Bapak Ibu saudara kasih ya. Terkadang saudaraku kita berpikir bahwa kalau kita sudah mengikut Tuhan,
kita akan diberkati dengan luar biasa. Kita akan disembuhkan, saudara kasih. Gak ada masalah, gak ada persoalan, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kenyataannya gak begitu. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Nah, Haleluya. dikatakan saudara kasih begini, kenapa masalah itu tidak selesai? Karena Tuhan mau, saudaraku, kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Sering sekali berkat itu, saudaraku, tidak membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Mujizat yang kita alami tidak membuat seseorang makin dewasa di dalam Tuhan. Oh saudaraku, pertolongan-pertolongan yang diterima oleh seseorang, yang didapatkan oleh seseorang dari Tuhan, tidak membuat dia semakin kuat atau semakin dewasa di dalam Tuhan. Malah sebaliknya, gak sedikit orang setelah diberkati, saudaraku, semakin jauh dari Tuhan. Coba sama-sama, 1, 2, 3 ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, disinilah waktunya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Disinilah waktunya Tuhan menyatakan pekerjaan yang luar biasa. Saat dunia, saudara kasih, sedang terjatuh, Tuhan mau kita bangun semuanya. Amin. Amin. Saat dunia, saudara kasih, menurun, Tuhan mau mengangkat kita. Amin. Amin. Nah, maka dibilang bangkitlah. Haleluya. Haleluya. Jadilah kita terang. Amin. Amin, saudaraku. Ya, jadilah kita terang. Ya, dan biarlah kemuliaan Tuhan terpancar dari hidup kita. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, semakin kita dewasa di dalam Tuhan, semakin Tuhan mengangkat kita. Amin, saudaraku. Semakin kita dewasa di dalam Tuhan, semakin Tuhan jadikan kita menjadi berkat. Amin. Semakin kita dewasa di dalam Tuhan, semakin Tuhan pakai kita untuk kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dari mana datangnya kekuatan kita? Mari kita baca sebentar, saudara. Dari mana datangnya kekuatan kita? 2 Korintus 4. Ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya. Sama-sama kita baca 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3 ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Amin. Nah, dari mana kita memperoleh kekuatan? Dari mana kita dapatkan kekuatan sekalipun kita dalam masalah, tekanan, persoalan? Dalam dunia gelap ini Tuhan mau kita supaya kita menjadi terang, menjadi berkat. Dari mana itu semuanya? Dikatakan Paulus di sini, saudara. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Amin, saudaraku. Amin. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Nah, ini maksudnya tubuh kita ini. Ya. Bahwa tubuh manusia ini terbuat dari tanah liat. Amin. Amin, saudaraku. Bukan kekuatan kita bukan berasal dari tubuh ini. Kekuatan kita dalam menghadapi masalah persoalan bukan berasal dari diri kita sendiri. Amin. Bukan karena hikmat kita, bukan karena kekuatan kepintaran kita. Tetapi saudaraku, kenapa Paulus kuat sekalipun banyak masalah persoalan? Karena dia tahu kekuatannya berasal daripada Allah. Amin. Haleluya. Kekuatan kita berasal dari Tuhan. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, bagaimana supaya kita bisa kuat, bagaimana supaya kita bisa menerima kekuatan itu. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan mari kita buka dalam Yesaya 40, saudaraku ya. Yesaya 40 ayatnya ke-31, saudara kasih. Mari kita baca sama-sama, saudaraku. Haleluya. Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, inilah sumber kekuatan kita, Amin. yaitu dari Tuhan. Dan supaya kita mendapatkan kekuatan itu, saya percaya semua manusia punya kelemahan. Amin. Ya, ada waktunya kita lemah dan tubuh ini memang tidaklah sanggup ya menghadapi begitu besar tekan. Itu sebabnya saudara, kalau orang biasanya punya masalah, ujung-ujungnya dia berdoa, ujung-ujung dia minta doa, ujung-ujungnya dia mencari Tuhan. Karena memang sadar, saudara kasih, kekuatan manusia terbatas adanya, tetapi kekuatan Tuhan, saudaraku, tidak pernah terbatas. Haleluya. Nah, supaya itu kita dapatkan, dikatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, kata menanti-nanti di sini, saudaraku, bukan duduk-duduk saja. Haleluya. Bukan duduk-duduk, saudaraku, menanti Tuhan datang. Tetapi Daud berkata, saudara kasih, di pagi hari aku menantikan Engkau. Ku bawa korban persembahan, korban ucapan syukur, artinya berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita anak Tuhan, ya, saudaraku, saya percaya, kita sadar, kita tahu kapan kita lemah. Haleluya. Haleluya. Saya percaya, saudara, kita pasti sadar ketika kita tidak berdoa, pasti kita lemah. Mungkin tubuh ini kuat, tetap kuat, tetapi saudaraku, roh kita lemah. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Roh kita lemah, tidak berdaya. Sedikit masalah langsung negatif pikiran, sedikit masalah langsung negatif perkataan, sedikit masalah langsung saudara kasih, ya, tidak ada harapan lagi, tidak ada iman lagi. Lemah karena tidak berdoa, karena tidak bersekutu dengan Tuhan, karena tidak penuh Roh Kudus. Haleluya. Saudara bisa bayangkan Paulus, ya saudara, dan Silas ketika mereka dalam penjara, saudaraku. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala saudara kasih, ya, dikatakan sudah ditaruh di tengah-tengah penjara paling tengah, masih diikat kakinya, diborgol saudara kasih, masih dirantai, saudaraku. Tetapi ketika mereka memuji menyembah Tuhan, amin saudara. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih, kuat mereka secara roh. Amin. Nah, mereka nanti-nantikan Tuhan. Daud juga berkata, dia nanti-nantikan Tuhan. Maka dikatakan di sini, saudaraku, mereka seumpama raja wali. Nah, dan dikatakan burung raja wali adalah satu-satunya burung yang bisa menang menghadapi badai. Saudara, semakin hebat badai, burung raja wali semakin terbang tinggi. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Nah, makanya Tuhan buat saudaraku kita ini seperti raja wali. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang saudaraku bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, itu ibarat raja wali. Sebesar apapun masalah, kita bisa mengatasinya, bisa menang, karena bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita, saudaraku, mau membangun kembali. Amin, saudaraku. Yang sudah hilang, mari kita bangkitkan kembali. Haleluya. Nah, saudara kasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab kita dalam badai. Ya, saudara kasih, mari kita baca sebentar. Dalam Ayub 38 dikatakan, saudara. Ayub pasal 38. Ayatnya yang pertama, saudara kasih. Kita baca sama-sama, saudaraku. Haleluya. Nah, dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab. Ayub, amin saudara. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Kita baca lagi dalam pasal 40, saudara, maju dua pasal ke depan. Ayatnya yang ke-6, saudara kasih. Ya. Katakan lagi,
Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Dalam badai apapun dalam hidup kita ini, Tuhan mau menjawab kita. Amin. Tuhan mau memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita lihat lagi dalam Nahum 1 ayat 3, Saudara. Haleluya, Saudara kasih ya. Dikatakan begini, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia berjalan, dia ada dalam badai. Dia ada dalam badai-badai persoalan hidup kita. Amin. Dia ada menjawab kita saat Ayub, saudaraku, punya masalah yang begitu besar yang mungkin gak pernah dialami oleh orang lain sekalipun. Ya. Belum ada yang mengalami seperti apa yang dialami oleh Ayub. Tetapi ketika Ayub berdoa di dalam badai itu, Tuhan menjawab dia. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, badai apapun yang kita alami hari ini, mari kita semuanya berdoa. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan izinkan badai itu supaya kita semakin kuat. Amin. Supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara kasih. Amin. Kalau saudara bisa melewati badai kecil, Tuhan tambahkan lagi. Saudara bisa lewati lagi, Tuhan tambahkan lagi. Tapi ingatlah saudaraku, ketika saudara berseru dalam badai, Tuhan menjawab saudara. Amin. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan tidak melepaskan saudara. Tuhan ada di dalam badai itu untuk menjawab kita. Amin. Haleluya. Mari kita semuanya semakin kuat. Amin. Mari kita semuanya semakin dewasa. Amin. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Amin. Mulai hari ini berhenti berpikir bahwa badai itu, saudara kasih, adalah satu ancaman. Tetapi badai itu punya tujuan supaya kita semuanya menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tetaplah kita kuat. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari saudara kasih kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita menyembah Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita nantikan Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Saudara kasih dalam doa-doa kita, memberikan kita kekuatan supaya masalah badai apapun ada, saudaraku, kita semakin kuat. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari semuanya kita bangkit berdiri.